ini 350 juta. Ke siapa? Siapa yang nerima? Siapa? Yang menerima Pak? Amar putusan PDTG 210 garis miring 2024 garis miring PN Negeri Jakarta Timur, sesuai amar putusan dari PN Jakarta Timur bahwa Yunus Effendi telah dimenangkan telah menang dari PN Jakarta Timur atas lokasi tanah yang sengketa atau dimasalahkan oleh pihak ahli waris. Namun dan dinyatakan bahwa itu perbuatan pihak ahli waris masih saja mau mengangkangi lokasi tanah tersebut. Untuk itulah dari tim kuasa hukum Yunus Effendi melakukan gugatan atau laporan BAP kepada pihak kepolisian agar segera pemilik atau ahli waris lokasi tersebut segera mengosongkan bangunan tersebut, dan bila informasi kepada pihak ahli waris tidak diindahkan, maka dengan sangat jalur hukum akan ditempuh oleh pihak lawyer dari pihak Pak Yunus Effendi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Itulah segala upaya yang sudah dijalankan oleh pihak lawyer mengikuti proses peradilan di PN Jakarta Timur. Diharapkan adanya benar-benar keadilan yang tercipta untuk Bapak Yunus Effendi selaku pemilik lokasi yang dapat dikatakan Bapak Yunus Effendi telah dijolimi oleh pihak-pihak ahli waris yang sudah tanah itu sudah dijual kepadanya, kepada Pak Yunus Effendi, namun dikontrak-kontrakan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dapat dikatakan orang ingin menggerecoki lokasi tanah tersebut. Itu saja yang kami dapat sampaikan dari media Radar Bayangkara Indonesia. Semoga acuannya ke depan menjadi tetap kepemilikan yang sah secara konstitusi hukum untuk Bapak Yunus Effendi. Terima kasih, selamat siang. Terus langkah selanjutnya ini mau seperti apa, gimana Pak? Ini dengan adanya bangunan ini yang dapat dikatakan bangunan ini liar ya, bangunan liar. Nah, permintaan Bapak sendiri kepada pemerintah DKI sendiri mau seperti apa Pak? Ya, begini ya, permintaan kita kan secara hukum ini ya, hukum perdata sudah berjalan. Nah, kita hendaki bahwa pemerintah ya menyikapi dengan kepemilikan tanah daripada Pak Yunus. Ya, pemerintah harus lebih ini ya meneliti kenapa berdiri bangunan ini. Ya. Hasil keputusan dari pengadilan Pak, apakah sudah ditembuskan kepada para pihak seperti wali kota? Mereka kan sudah banding ya. Jadi kalau sudah ada putusan berarti mereka menerima, mereka sudah mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Bukan Pak, yang kami maksud dengan putusan pengadilan yang baru dimenangkan oleh Bapak Yunus, ya. Apakah pihak pemerintah seperti kecamatan, kelurahan sudah ditembuskan Pak? Ya, kecamatan karena mereka ikut adalah sebagai tergugat ya. Mereka sudah ditembuskan putusan ini. Terus kira-kira tanggapan mereka dengan ini masih ada terjadi bangunan, menurut mereka jawabannya apa Pak? Oh enggak, ini kan masih ini ya upaya hukum ya. Jadi ya sebenarnya ya itu loh prosesnya adalah sudah salah. Terus dengan ada bangunan seperti ini, artinya boleh dikatakan mungkin ini sebagai sebatas pengontrak atau bagaimana? Menurut Bapak sendiri, apakah sudah termasuk pelanggaran hukum menempati ruang yang bukan miliknya atau dalam bahasa pidana ada namanya stainless ya, pasal 385 ya, itu penyerobotan gitu kan. Jadi ya bahwa itu sudah merupakan suatu pelanggaran hukum, yaitu dalam hukum perdata sesuai dengan putusannya adalah menyatakan mereka melakukan perbuatan melanggar. Terus kira-kira sanksi apa Pak yang akan diberikan kepada yang mengontrakkan kepada tanah ini, apa sanksi yang akan diberikan kepada mereka Pak kira-kira? Sanksi ya secara kan kami juga kan sudah mengajukan laporan ke Polda ya. Polda
dengan pasal-pasal itu dengan penyerobotan ya, dengan pasal pencurian dan pasal lainnya, yaitu memasuki pekarangan orang, ya nanti polisi akan melakukan upaya hukum, ada penyidikan. Tapi laporan sudah dimulai membuat laporan, apa baru akan diadakan laporan ke sudah berjalan itu Pak? Berjalan, kita sudah. Kira-kira dari pihak kepolisian sendiri apa tanggapan dari pihak kepolisian dan juga apa yang akan dilakukan pihak kepolisian Pak? Ya ini kan ada kalau sudah dilaporkan kan ada tahapannya ya, sesuai dengan hukum acara pidana itu naik kepada sidik dan nanti ada upaya daripada penyidikan gitu kan. Yaitu ya bisa sampai nanti timbul penetapan sebagai saksi dulu, baru penetapan sebagai tersangka. Terima kasih dari Pak Lawyer, dari Pak Yunus ya. Pak Yunus sebagai pemilik lokasi ini, apa yang mau ditambahkan Pak? Ya, saya kira menurut hukum kan itu harus diambil tindakan. Apakah ini bangunan harus dibongkar atau bagaimana? Ya, dengan adanya bangunan tanah ini yang sudah memang punya Bapak ya. Adanya terus bangunan ini, apakah kerugian imaterial yang Bapak rasakan seperti apa Pak? Gitu Pak. Kerugian imaterial Pak. Ya kerugian. Artinya bagi saya merugikan dong. Harus diganti kerugiannya itu. Dan sudah diputuskan pengadilan. Tanah ini sewakan dapat duit itu. Kira-kira jangka waktu berapa bulan ke depan bahwa lokasi ini harus kosong? Yang Bapak mau berapa bulan ke depan harus kosong ini Pak? Ya usaha sekeranya. Usahakan dalam 1 bulan itu. Sekali lagi juga kami tanyakan dari pihak wali kota sendiri, tentunya hasil daripada putusan pengadilan itu mereka sudah tahu ya Pak. Ya. Terutama dalam ini adalah CKTRP Pak. Ya. Tentang tata bangunan, tata ruang bangunan. Kira-kira menurut mereka sendiri, apakah sudah ada jawaban atau jawaban kepada Bapak itu bagaimana Pak Lawyer? Ya belum ada ya. Belum ada. Tapi kan kita akan tindak lanjuti terus ya, baik secara administrasi gitu ya, administrasi secara pengadilan dan baik juga mengenai masalah pidananya. Jadi kita ini memang ya kerja keras di sini sesuai dengan dasar-dasar hukumnya, jadi diatur pada hukum acara